Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa meluangkan waktu sejenak, ya mungkin kurang lebih 30 menit begitu ya, untuk mempelajari bahasa Arab. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa masuk di pelajaran yang ke-10, ya sudah hampir 50% dari jilid yang pertama ini. Baiklah, kita mulai saja pada pertemuan hari ini adalah ad-darsul ashiru, ya adalah pelajaran yang ke-10. Nah, di sini ada disediakan sebuah percakapan. Nah, kita baca bersama kemudian baru coba kita terjemahkan. Yang pertama di sini ma'asyiral muslimin adalah Hamid dan Muhammad. Ya, Hamid dan Muhammad. Nah, di sini Hamid mengatakan man anta? Ya, ana talibun bil jami'ati. Siapa engkau? Saya adalah talibun bil jami'ah. Nah, kalau susunan seperti ini, kalau kita pisah talibun siswa begitu ya, pelajar. Kalau bil jami'ah ini kampus. Nah, maka bisa kita terjemahkan, kita jadikan menjadi satu kata, yaitu mahasiswa. Ya, saya adalah seorang mahasiswa. Bisa kita gabungkan langsung seperti itu. Nah, a'anta talibun jadidun, apakah engkau mahasiswa yang baru? Na'am ana talibun jadidun, ya saya adalah mahasiswa yang baru. Min aina anta, dari mana engkau? Ana minal Hindi, saya dari India. Mas muka, ya ini adalah hamzah wasol yang apabila berada di tengah maka dia tidak dibaca dan langsung masuk ke huruf yang setelahnya. Mas muka, siapa namamu? Ismi, nah apabila dia berada di awal maka dia berharokat. Ismi Muhammadun, namaku adalah Muhammad. Kemudian waman hadzal fata alladzi ma'aka, dan siapakah pemuda ini, ya karena ada alif lam, alladzi ma'aka, yang bersamamu. Ya, huwa zamili, dia adalah temanku. Ahwa aidon minal Hindi, apakah dia juga berasal atau dari India? La huwa minal Yabani, ya tidak, dia dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu, ya di sini ada munada, ya maka nama setelahnya itu tidak boleh ditanwin. Nah, ya Muhammadu, apa bahasamu wahai Muhammad? Ya, Muhammad mengatakan lughati al-urdiyatu, bahasaku adalah bahasa Urdu. Nah, bahasa Urdu. Ahya lughatun sahlatun, apakah iya? Nah, sekali lagi ingat ya, domir atau kata ganti pasti kembali ke kalimat yang sebelumnya. Sebelumnya mana? Tentu yang di atas. Nah, al-urdiyah. Apakah bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah? Itu kalau terjemahan lengkapnya. Naam, hiya lughatun sahlatun. Iya, dia adalah, nah bahasa Urdu tadi yang sebelumnya adalah bahasa yang mudah. Wa hamzatu, dan hamzah, ma lughatuhu, apa bahasanya? Lughatuhu al-yabaniyatu, bahasanya adalah al-yabaniyah, bahasa Jepang. Wahia lughatun sa'batun, dan iya, yaitu bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit sekali. Nah, di sini ma'asyiral muslimin kita diberikan sebuah contoh terkait bahasa Jepang. Ya, insyaallah ikhwan dan akhwat sekalian sudah mengetahui dan tidak asing lagi ya dengan bahasa Jepang ini. Kemudian Hamid mengatakan aina abuka ya Muhammadu, di manakah ayahmu wahai Muhammad?
Abi fil Kuwaiti, ayahku fil Kuwait, ada di Kuwait atau berada di Kuwait, bisa tinggal disesuaikan saja. Huwa tabibun syahirun. Nah, kalau kita mau menggunakan bahasa yang sopan, maka kita terjemahkan dengan kata beliau. Nah, begitu. Walaupun kalau kita mau terjemahkan dengan kata dia pun tidak mengapa. Ya, intinya kita tahu siapa yang dimaksud. Beliau adalah seorang dokter yang terkenal. Nah, begitu. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Beliau ya juga bersama dengan ayahku di Kuwait. Begitu. Hiya mudarrisatun hunaka, beliau adalah seorang guru di sana. Nah, kita tidak mungkin pada pelajaran ke-10 ini tidak perlu lagi ya untuk menambahkan ini guru perempuan. Nah, guru perempuan tidak perlu lagi karena memang kita sudah paham bahwasanya yang dimaksud dengan hiya ini pasti adalah perempuan, ibunya. Nah, tinggal tidak perlu kita tambahkan perempuan lagi, langsung saja guru di sana. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu, apakah engkau sudah pernah? Nah, dhahabta kata kerja yang menunjukkan lampau. Maka tidak mengapa di sini kita tambahkan pernah. Ya. Ini semakin menguatkan bahwasanya maknanya adalah sudah pernah terjadi. Apakah engkau sudah pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Na'am dhahabtu. Ya, aku sudah pernah. Wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu di mana ayahnya? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Ya, ayahnya berada di Jepang dan beliau ya adalah seorang pedagang yang besar. Nah, alaka akhun ya Muhammadu, apakah engkau memiliki saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam, ya, li akhun wahidun, ya, aku memiliki satu saudara laki-laki, ismuhu Usamatu, namanya adalah Usamah, wa huwa ma'i huna fil Madinati al-Munawwarati, dan dia juga bersamaku di sini di Madinah al-Munawwarah. Nah, saya mendapatkan nasihat ya terkait susunan kata Madinah al-Munawwarah, ya kota Madinah yang bercahaya begitu ya. Nah, sebagian guru-guru kita ada yang menasihatkan mungkin lebih pasnya kalau kita ganti al-Munawwarah dengan kata an-Nabawiyah. Nah, an-Nabawiyah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu nasihat dari guru-guru kita. Madinah an-Nabawiyah seperti itu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Nah, dan aku juga memiliki satu saudari perempuan, namanya adalah Zainab. Nah, ini kalau kita sambung bisa juga li ukhtun wahidatunis muha Zainabu. Sama artinya. Wahiyya fil Iraqi ma'a zawjiha, dan dia berada di Irak bersama dengan suaminya. Zaujuha muhandisun, dan suaminya adalah seorang insinyur. Nah, a'indaka sayyaratun ya akhi, apakah engkau memiliki mobil wahai saudaraku? Nah, la ma'indi sayyaratun, tidak, aku tidak memiliki mobil. Indi darrajatun, ya, aku memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun, Hamzah ya dialah yang memiliki mobil. Indahu ya memiliki mobil. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari membaca hiwar atau percakapan yang ada di pelajaran yang ke-10. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan latihan-latihan yang sudah dipersiapkan oleh penulis. Nah, di sini permintaannya adalah ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini mungkin saya menyangka bahwasanya
pertanyaan-pertanyaan ini ada kaitan erat dengan hiwar yang baru saja kita baca bersama. Nah, di sini ditanyakan mas muka, ya diminta untuk bertanya. Maka kalau memang disesuaikan dengan percakapan di atas, kita jawab dengan ismi, ya ismi Muhammadun begitu. Nah, ismi Muhammadun. Kemudian min aina anta, dari mana engkau? Tentu saja ana minal Hindi. Ya, ana minal Hindi. Ana minal Hindi. Ma lughatuka? Ya, ma lughatuka, apa bahasamu? Lughati al-urdiyatu, sebagaimana yang ada di dalam hiwar. Nah, untuk menghemat waktu ya, kita langsung saja menjawab tanpa ditulis. Nomor 4 adalah aina abuka? Ya, di mana ayahmu? Abi fil Hindi. Ya, ayahku ada di India. Aina? Oh, tidak. Aina abuka? Mohon maaf, di mana ayahmu? Ya, abi fil Kuwaiti. Ayahku berada di Kuwait. Aina ummuka? Di mana ibumu? Ya, ummi ya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Nah, ibuku juga berada di Kuwait bersama dengan ayahku. Alaka akhun? Apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Ya, aku juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Usamah. Alaka ukhtun? Apakah engkau memiliki saudari perempuan? Jawabannya na'am, li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Ya, namanya adalah Zainab. Ha indaka sayyaratun? Apakah engkau memiliki mobil? La ma indi sayyaratun. Tidak, aku tidak memiliki mobil. Ha indaka darrajatun? Apakah engkau memiliki darrajah, sepeda? Na'am, indi darrajatun. Ya, aku memiliki sepeda. Ha indaka qalamun? Ya, apakah engkau memiliki pena? Na'am, indi qalamun. Ya, aku memiliki pena. Nah, indaka daftarun? Apakah engkau memiliki buku tulis? Nah, tinggal kita sesuaikan ya. Mau na'am, iya atau tidak. Nah, begitu. Tinggal kita sesuaikan saja dengan jawabannya na'am. Kalau na'am, ya na'am indi daftarun. Kalau la ma indi. Ada tambahan ma indi. Ya, daftarun. Kemudian aabu kata tajirun? Apakah ayahmu seorang pedagang? Ya, kalau na'am ya na'am abi tajirun. Ya. Kemudian nomor 13, min aina Muhammadun? Dari manakah Muhammad? Huwa minal Hindi. Kemudian nomor 14, ma lughatuhu? Nah, ini baru berkaitan dengan hiwar, percakapan di atas. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-urdiyatu. Aina abuhu fil Kuwaiti. Aina ummuhu aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Kemudian min aina Hamzatu? 17, dari manakah Hamzah? Huwa minal Yabani. Ma lughatuhu? Apa bahasanya? Lughatuhu al-Yabaniyatu. Lughatuhu al-Yabaniyatu. 19, aina abuhu? Di mana ayahnya? Abuhu fil Yabani. Ayahnya ada di Jepang. Aina Zainabu? Di manakah Zainab? Ya, hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Ya, dia berada di Irak bersama dengan suaminya. Aina zawjuha? Di mana suaminya? Suaminya Zainab. Ya, fil Iraqi. Zawjuha mudarrisun? Apakah suaminya, yaitu suaminya Zainab, kalimat sebelumnya adalah mudarris, seorang guru. La huwa muhandisun? Tidak, dia adalah seorang muhandis, seorang insinyur. Nah, kemudian di latihan nomor 2, ya permintaannya adalah do'. Nah, do' fil faraghi fima yali ad-dhamira. Letakkanlah pada tempat kosong berikut ini domir. Nah, kita harus meletakkan domir di tempat kosong. Domirnya ada dua pilihan, hu atau ha. Nah, tinggal kita lihat. Nah, ini dia, kita lihat di bagian terakhirnya. Nah, agar lebih memudahkan. Yang pertama adalah hadhil bintu talibatun.
Ya, anak perempuan ini adalah seorang siswi, seorang pelajar. Ismu, ya sudah dipastikan ismuha. Ismuha Zainabu, namanya adalah Zainab. Muhammadun tabibun. Ya. Muhammad adalah seorang dokter. Wabnu hu. Ya, wabnu hu muhandisun, dan putranya adalah seorang insinyur. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Ya. Pedagang laki-laki ini adalah pedagang yang besar. Ismuhu. Nah, ismuhu Abdullahi. Aminatu fil ghurfati. Ya, Aminah berada di kamar. Wa ummu ha, dan ibunya adalah atau berada di matbakh, di dapur. Nah, kemudian nomor 5, Aisyatu tabibatun. Aisyah adalah seorang dokter. Ya, tidak perlu kita tambahkan perempuan ya, karena Aisyah ini sudah pasti perempuan. Dan ada tak marbutoh. Nah, wa ukhtuha, ya, wa ukhtuha mumarridotun, adalah seorang perawat. Kemudian nomor 6 adalah kharaja Muhammadun minal fasli. Ya, Muhammad telah keluar dari kelas. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan keluar bersamanya temannya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin kembali ya kami mengingatkan bahwasanya dhamir, ya bahwasanya dhamir ini ha, hu, ini semua ya itu pasti kembali kepada kalimat yang sebelumnya. Contohnya ha. Tahu dari mana kita? Nah, kita tahu dari bahwasanya bintu. Nah, kemudian Muhammadun tabibun wa bunuhu. Nah, kita sudah tahu bahwasanya yang dimaksud ini adalah Muhammad. Hadzal rajul. Nah, hadzal rajul, bahwasanya ini dia, ar-rajul. Kemudian ha, wa ummuha, hanya siapa? Punyanya Aminah. Kemudian ukhtuha, ukhtuhanya ke siapa? Ke Aisyah. Kemudian zamiluhu, zamiluhunya siapa ini? Zamiluhunya jauh ke belakang, li Muhammad. Nah, begitu. Ingat, dhamir pasti kembali ke belakang. Ya, pasti kembali ke belakang, dan tidak mungkin dhamir itu kembalinya ke depan. Tidak mungkin. Sudah bisa kita pastikan bersama. Nah, di sini ma'asyiral muslimin ada sedikit latihan ya. Nomor 3, demikian pula nomor 4. Ya, di sini nomor 3 adalah hati khamsata as'ilatin. Ya. Berikanlah 5 pertanyaan wa ajwibatin, beserta dengan jawabannya, kal mithalil ati, seperti contoh berikut ini. Aindaka qalamun, apakah engkau memiliki pena? Naam indi qalamun. Ya, aku memiliki pena. Nah, ini nanti coba kita latih ya di rumah. Kita buat 5 pertanyaan, demikian pula jawabannya di rumah. Nah, kemudian nanti coba akan kita buatkan pertanyaan, ya akan kita buatkan soal, nanti juga akan kita sampaikan di grup. Kami harapkan nanti ikhwan dan akhwat sekalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian nomor 4, ya sama, ini mudah sekali. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Buatlah 5 pertanyaan beserta dengan jawabannya seperti contoh berikut. Contohnya adalah aindaka qalamun, apakah engkau memiliki pena? La ma indi qalamun. Nah, di sini harus kita perhatikan tatkala kita memang na'am punya antara la. Nah, di sini ada tambahan ma indi. Nah, kita harus menambahkan kata ma indi qalamun, tidak ma indi, aku tidak memiliki pena. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, ini ada sebuah gambar rumah ya. Ada gambar rumah, baitun ya, baitun rumah, baiti rumahku. Nah, baiti rumahku, baituka ya, baituka rumahmu, dan ka ini untuk
anta laki-laki, ya, anta. Baituhu, ya, baituhu maka dia untuk dia orang ketiga laki-laki yaitu huwa. Baituha, bait rumahnya, kalau ha berarti dia perempuan. Nah, di sini ma'asyiral muslimin kita ingin mengingatkan tentang kata ganti, ya, dhamir di sini. Bahwasanya baiti, rumahku. Nah, di sini bisa kita gunakan yang pertama untuk muzakkar, ya, bisa kita untuk gunakan untuk muzakkar atau untuk muannas. Nah, jadi masing-masing bisa menggunakannya. Tidak ada ciri khusus antara muannas dan muzakkar ketika memang itu adalah baiti, orang pertama, atau kita sebut dengan istilah al-mutakallim. Nah, atau orang pertama. Ini dia. Orang pertama, ya, atau dia menggunakan istilahnya ana. Nah, ana di sini bisa kita gunakan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Al-mutakallim. Kemudian baituka, ya, rumahmu. Anta. Nah, kalau dia baituki menggunakan kasroh, maka dia tentunya akan anti. Nah, anti. Nah, ini untuk kalau kita sebut istilahnya adalah istilahnya mukhotob. Nah, atau orang kedua atau yang diajak berbicara. Nah, kemudian untuk dua contoh terakhir, baituhu dan baituha, ini kita sebut istilahnya dengan istilah ghaib. Ya, kenapa ghaib? Karena dia tidak ada di tempat. Nah, di sini nanti akan ada materi khusus, ya, terkait dhamir, ya, yang intinya di sini ma'asyiral muslimin, ketika dia mutakalim dia bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas, ya. Mukhatab pun juga terbagi menjadi dua, ya, ada yang mudzakkar, ada yang muannas, dan itu cirinya berbeda. Kalau dia mudzakkar dia baituka, kalau baituki maka dia muannas anti. Baituhu juga dia digunakan untuk ghaib, orang ketiga, dan jenisnya adalah mudzakkar, dan baituha ghaib, orang ketiga, dan jenisnya adalah muannas. Nah, dan di sini ma'asyiral muslimin terkait latihan ketiga dan latihan keempat di sini, ya, kalau kita lihat contoh-contohnya adalah seperti qalamun, ya. Kemudian di atas tadi ada sayyaratun. Nah, kita ketahui bahwasanya untuk menunjukkan kepemilikan, memiliki, begitu, ya, mudahnya memiliki. Nah, itu ternyata kata yang digunakan adalah indaka, ya, indah. Kapan itu? Apabila objeknya adalah benda, ya, yang tidak berakal atau benda mati, seperti sayyaratun, ya, kemudian seperti qalamun, kemudian seperti maktabun, meja, sabburatun, papan tulis. Nah, begitu. Maka yang digunakan adalah indaka. Adapun ketika memiliki ini, ya, seperti hiwar percakapan di atas adalah, ya, makhluk bernyawa, dan makhluk bernyawa ini, ya, itu khusus kepada objek yang berakal. Nah, yaitu hanya manusia saja. Hanya manusia saja. Nah, adapun hewan maka tidak termasuk dan tergolong makhluk yang berakal. Contohnya adalah seperti pertanyaan, apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Maka yang dia gunakan adalah, ya, nah, alaka akhun, contohnya akhun. Nah, maka yang digunakan adalah huruf lam. Nah, begitu. Ini sedikit perbedaan terkait bab memiliki. Jadi di sini, ya, kami ulangi sekali lagi biar semakin jelas. Ketika memiliki itu adalah benda yang tidak berakal. Nah, kalau tadi kan di awal kami sampaikan adalah benda mati, begitu, ya, seperti meja, kursi, papan tulis, begitu. Nah, masuk dalam kategori itu adalah hewan. Kenapa? Karena hewan tidak berakal, ya, tidak memiliki akal. Adapun yang memiliki akal yaitu manusia, maka yang digunakan adalah huruf lam.
laka contohnya kalau kamu laki-laki. Nah, kalau benda yang tidak berakal maka dia menggunakan kata inda, seperti indi darrajah, aku memiliki sepeda, indi sayyarah, aku memiliki mobil, indi baitun, aku memiliki rumah, dan seterusnya. Ya, adapun yang berakal seperti aku memiliki saudara, aku memiliki saudari, aku memiliki anak, aku memiliki istri, memiliki suami, maka yang digunakan adalah ya huruf lam. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.